Oke, konsep mutu dan dimensi mutu. Ya, kita lihat dulu di sini. Banyak ya sebenarnya konsep mutu ya, atau kualitas, ya istilah lain daripada mutu itu adalah kualitas. Nah, ini merupakan faktor dasar yang mempengaruhi pilihan konsumen ya untuk berbagai jenis produk dan jasa yang berkembang pesat dewasa ini. Nah, kualitas ini secara langsung akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, ya, pengeluaran, biaya produksi, serta kemampuan untuk bersaing dalam pasar. Ya, tentu kita kalau beli produk pengen kualitasnya baik, ya nggak cepat rusak, ya sehingga bisa dipakai sesuai dengan umur produknya. Ya, produk itu ada umurnya ya. Biasanya kalau mobil itu 5 tahun biasanya perusahaan udah diinikan untuk ganti mobil gitu ya. Jadi kalau udah 5 tahun dilelang dia akan beli mobil baru gitu ya. Nah, kalau dari garansi juga biasanya kan 1 tahun ya. Kalau dari barang-barang misalnya kita beli elektronik, biasanya dia ada garansi 1 tahun. Nah, itu artinya sebenarnya dia bisa menggaransi ya dalam 1 tahun itu tidak akan ada kerusakan. Ya, kalaupun ada kerusakan, dia bersedia memperbaiki ya tanpa harus konsumen membayar lagi, kan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah 8 dimensi kualitas. Ya, ada performansi. Ya, apakah suatu produk yang dihasilkan dapat melakukan suatu pekerjaan secara terus-menerus. Ya, kita pengennya tentu kalau hari ini misalnya teleponnya bisa buat nelpon, besoknya tentu bisa lagi gitu ya. Apalagi kalau telepon ya, kalau dulu kan waktu telepon handphone baru ada kan hanya bisa buat nelpon. Kalau sekarang kan enggak ya, fungsinya handphone itu bisa buat main game, bisa buat chatting, ya bisa buat bikin video, moto gitu ya, bisa buat Zoom meeting malah ya, buat kuliah gitu ya. Nah, jadi performansinya si handphone itu diharapkan juga terus-menerus bisa dipakai. Nah, kemudian reliability, ya seberapa seringkah suatu produk itu rusak. Ya tentu kita tidak ingin produknya sering rusak ya. Kalau produknya sering rusak, ya tentu kitanya akan terganggu gitu ya. Ya misalnya aja laptop. Ya kalau laptopnya rusak kan kita nggak bisa kerja ya, apalagi buat dosen, mahasiswa gitu yang memang kerjanya saat ini banyakkan di laptop gitu ya. Kemudian berapa lama produk itu tahan lama? Ya karena memang ada umurnya ternyata produk itu ya nggak bisa selama-lamanya juga gitu ya. Jadi memang ada umurnya. Biasanya kalau mobil tadi kan 5 tahun, laptop juga gitu ya. Biasanya sekitar 3 sampai 5 tahun juga harus sudah ganti itu laptop gitu ya. Jadi memang ada umurnya. Kemudian serviceability, seberapa mudahkah memperbaiki produk tersebut. Nah, tentu kita ingin tempat servisnya mudah ya, mudah dicari gitu ya. Biasanya kalau produk-produk elektronik itu tempat servisnya mudah dicari ya, biasanya di tiap kota ada gitu ya. Jadi kalau kita misalnya memperbaiki HP atau laptop itu ada servis resminya ya. Selain yang ada servis-servis yang nggak resmi gitu ya. Biasanya kalau servis resmi itu ya karena barangnya ori gitu ya, jadi kadang-kadang lebih mahal gitu. Tapi kalau masih garansi biasanya kita dianjurkan ya ke tempat servis orinya itu ya, karena memang nggak bayar lagi kan, tinggal nunjukin kartu garansi. Nah, kemudian yang kelima adalah estetik ya.
seperti apa bentuk produknya, yaitu tentunya pengaruh ya. Kalau kita kan pengennya bentuk produknya ya bagus gitu ya, enak dilihat gitu ya. Makanya produk-produk seperti HP itu kan cepat sekali ya ini perkembangan produknya gitu. Nah itu karena memang ya kan untuk dilihat gitu ya, seperti juga fashion gitu juga kan bentuk produknya dilihat ya. Nah kemudian feature ya, apa guna dari produk itu. Ya tentu kita juga membeli sesuai dari kegunaan ya. Nah misalnya produknya digunakan untuk misalnya make up gitu ya. Kalau make up buat seharian tentu beda ya dengan make up artis ya. Kalau make up artis itu kan ya lebih kinclong lah istilahnya ya. Dan ternyata memang harganya juga lebih mahal ya daripada misalnya make up buat keseharian. Nah, kemudian perceived quality, ya bagaimana reputasi dari perusahaan atau barang tersebut. Nah, itu ternyata pengaruh ya di mana ya kalau perusahaannya seperti misalnya Toyota, Honda, itu kan udah punya nama gitu ya. Orang kalau mobil dari Toyota atau Honda itu nggak ragu-ragu lagi gitu istilahnya karena dia reputasinya sudah bagus gitu ya. Kalau harga jualnya juga bagus, misalnya gitu ya. Kalau kita misalnya udah nggak pakai lagi, kita pengen jual, harga jualnya juga bagus. Ya, walaupun sekarang harga jual mobil juga turun ya zamannya pandemi COVID ini ya, karena orang yang nggak kemana-mana gitu ya istilahnya. Jadi produk mobil dan motor itu yang tadinya katanya sehari bisa laku misalnya 250.000, sekarang sebulan aja susah katanya buat ngelakuin segitu gitu ya. Saking orangnya ya kurang jalan-jalan lah istilahnya gitu ya dengan pandemi ini yang udah hampir 1,5 tahun. Nah kemudian apakah produk ini dibuat benar ya seperti keinginan produsen ya, ada conformance to standard ya. Nah conformance to standard itu produsen yang punya keinginan gitu ya, jadi dia yang inginnya seperti ini ya. Nah itu fit to standar. Nah standarnya itu juga macam-macam ya, ada standar ISO, ada standar SPC gitu ya, dia punya standar-standar yang dimiliki perusahaan. Nah, kemudian ya walaupun tidak ada kesepakatan pada arti kualitas ya, kita punya guru-guru kualitas ya seperti Philip B. Crosby. Nah, ini kualitas berarti kesesuaian terhadap persyaratan ya, fit to requirement ya, seperti kata ahlinya. Nah, ini menurut Philip B. Crosby, ini merupakan pendekatan top down ya, dari atas ke bawah. Nah, kemudian menurut Edward Deming, ya kualitas berarti suatu pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Nah, ini menurut penerapan Kaizen. Nah, ini menggunakan pendekatan bottom up, ya, jadi dari bawah ke atas. Nah, kemudian menurut Joseph M. Juran, ya kualitas berarti kesesuaian dengan penggunaan ya seperti sepatu yang dirancang untuk olahraga. Nah, pendekatan yang dipakai oleh Juran adalah orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Ya, jadi kalau Anda Nike ya yang merancang sepatu untuk olahraga ya, jadi olahraga tenis berbeda dengan olahraga lari ya. Terus olahraga sepak bola, ya sepak bola di lapangan dengan futsal itu kan sepatunya juga beda ya. Kalau sepatu di sepak bola di lapangan itu kan bawahnya kayak berjeruji gitu ya, ada bulet-buletannya. Kalau futsal itu kan enggak ya, walaupun sama-sama main bola gitu ya.
Nah, kemudian menurut Kaoru Ishikawa, ya kualitas berarti kepuasan pelanggan. Udah pada bisa ya bikin Ishikawa ya, diagram tulang ikan. Nah, kemudian ini menurut Vincent Gaspers, ya kalau yang lain itu tadi guru-guru kualitasnya udah pada meninggal ya. Nah, kalau Vincent Gaspers ini masih hidup, ya ini bukan orang bule, tapi adalah orang Indonesia ya. Nah, ini juga guru besar Universitas Trisakti. Ya, dia mendefinisikan kualitas sebagai konsistensi peningkatan dan penurunan variasi karakteristik produk ya agar dapat memenuhi spesifikasi dan kebutuhan ya guna meningkatkan kepuasan pelanggan internal maupun eksternal. Nah, kemudian menurut Taguchi ya, Taguchi mendefinisikan kualitas dengan cara yang negatif, yaitu kerugian pada masyarakat sejak produk dikirimkan. Nah, kerugian ini termasuk biaya ketidakpuasan konsumen yang akan mengakibatkan kerugian reputasi dan niat baik perusahaan. Nah, kemudian menurut ISO, ya ini juga standar ISO, ya ini mengatur definisi kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Nah, maksud derajat di sini berarti bahwa selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik pada istilah tersebut berarti hal-hal yang dimiliki produk dapat berarti ada karakteristik fisik, ya di sini ada kekuatan, elektrikal, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik perilaku, yaitu kejujuran, kesopanan, dan lain-lain. Kemudian ada karakteristik sensori, ya ada rasa, bau, ya apalagi kalau sensori. Yang bisa kita raba seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah sejarah pengendalian mutu. Ya udah sejak tahun 1700 ya udah lama. Nah, itu Eli Whitney ya. Whitney dia mengenalkan standarisasi ya. Part yang bisa ditukar agar bisa dirakit dengan mudah. Kemudian 1875 adalah Frederick W. Taylor yaitu produktivitas. Kemudian 1900 sampai 1930 Henry Ford adalah perbaikan metode kerja. Nanti Eli Whitney mengenalkan standarisasi, ya tadi paten bisa ditukar, kemudian Frederick W. Taylor itu produktivitas, kemudian Henry Ford perbaikan metode kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Ya, kemudian Ishikawa mengenalkan diagram sebab akibat. Nah, kemudian Juran ya 1957 mengenalkan peta kontrol. Nah, kemudian 1960 itu zero defect. Ya, kemudian TQM ya tahun 75 sampai 78. Kemudian ISO, ya ISO itu mulai tahun 1987. Kemudian juga ada Motorola Six Sigma mulai tahun 87 juga. Kemudian tahun 1988 ada Malcolm Baldrige ya sebagai National Quality Award. Dan tahu nggak Malcolm Baldrige itu apa? Nah, itu sekarang ini kan jadi ini ya yang BUMN ya penghargaan buat BUMN terbaik.
yaitu mengacu ke Malcolm Baldrige ya, kalau di Indonesia mengacunya ke situ. Nah, kemudian 1990 itu ada sertifikat ISO 9000. Nah, kemudian tahun 2000 ada sertifikat ISO 9000, 2000. Ini masih berkembang terus ya sampai sekarang, masih ISO ini. Nah, kemudian apa itu karakteristik kualitas? Ya, ini adalah elemen-elemen yang menentukan tingkat kualitas yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Nah, ini terbagi menjadi beberapa, diantaranya struktural, ya, seperti panjang bagian, berat kaleng, ya, atau viskositas cairan. Nah, kemudian ada karakteristik sensori, ya, ini merupakan meliputi rasa makanan, aroma, tampilan, dan lainnya. Kemudian ada karakteristik berorientasi waktu, seperti waktu pemenuhan pesanan, pembelian, garansi kualitas, produk, ya, sampai ke tangan pelanggan, ya, karakteristik kualitas jasa juga itu. Ya, jadi kita nggak hanya di manufaktur ya sebenarnya kualitas itu, tapi juga ada di jasa. Ya, apa aja yang termasuk dengan jasa? Ya, contohnya juga di pendidikan ya. Pendidikan ini adalah salah satu jasa, kemudian juga penerbangan ya, itu juga jasa. Seperti telekomunikasi itu juga jasa ya, kalau Anda pakai internet gitu kan, telepon itu juga jasa. Nah, kemudian juga terdapat karakteristik etik yang termaksud di dalamnya ada kejujuran, keramahan, maupun kesopanan terhadap pelanggan. Nah, kemudian juga terbagi menjadi kualitas dua kelas ya, ada variabel dan atribut. Nah, variabel ini merupakan karakteristik yang dapat diukur ya, seperti makanan kemasan, ya lama pengiriman, ya ekspedisi, ya misalnya 1 hari sampai atau 2 hari sampai, kemudian waktu tunggu pelayanan, ya misalnya diukur juga dalam satuan menit, gitu ya. Bahkan untuk yang operator telepon aja, dia ada tuh ukurannya ya. Misalnya dalam melayani satu customer service, dia waktu pelayanan misalnya 3 menit, gitu ya. Nah, itu ada ukurannya, di mana ketidaksesuaian merupakan karakteristik kualitas yang tidak memenuhi spesifikasi produk. Ya, semakin banyak ketidaksesuaian ditemukan dalam suatu produk, maka kualitas produk tidak tercapai secara maksimal. Misalnya berat bersih suatu minuman ya 20 gram plus minus 1 gram. Jika setelah diukur memiliki berat 18 gram, maka beratnya dikatakan tidak sesuai ya. Di mana setiap produk dapat memiliki lebih dari satu ketidaksesuaian sehingga dapat menjadi produk reject yang akan diperbaiki kembali. Nah, kemudian ada karakteristik atribut, ya ini tidak terukur, ya. Nah, dapat diklasifikasikan menjadi sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, contohnya tampilan permukaan baja, ya terdapat goresan atau tidak. Nah, bau sebuah parfum dapat diterima atau tidak. Namun ada beberapa variabel yang diperlakukan sebagai atribut karena lebih mudah diukur ya, mendapatkan datanya. Nah, misalnya diameter bantaran ya. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai variabel. Namun jika kita mengukurnya sebagai go or no go, kemudian diklasifikasikan sebagai sesuai atau tidak sesuai, nah karakteristiknya ini diekspresikan sebagai atribut. Ya, atribut penggunaan pengukur go no go ini sebagai lawan dari mikrometer, ya bisa lebih ekonomis. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh pengukuran menggunakan go or no go ini lebih pendek dan akibatnya juga lebih murah, ya.
Nah, seseorang inspektur mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperoleh Nah, ini adalah tampilan sebuah permukaan baja, misalnya terdapat goresan atau tidak. Bau sebuah parfum dapat diterima atau tidak. Ya, ini tadi yang Gonogo yang tadi ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Lanjut. Ini juga ada pengertian kualitas dari beberapa pakar ya yang lebih menekankan pada konsumen ya. Nah, ini adalah alat bagi manajemen ya untuk memperbaiki kualitas produk ya bila diperlukan dan mempertahankan kualitas yang sudah tinggi serta mengurangi jumlah bahan yang rusak. Nah, kemudian juga merupakan usaha untuk mempertahankan mutu ya atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan ya berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. Nah, kemudian juga merupakan upaya untuk mengurangi kerugian-kerugian ya jika produk itu rusak serta banyaknya sisa produk atau scrap ya karena kalau produknya rusak ya jadi reject atau banyak sisa itu juga merupakan suatu cost ya jadi kerugian buat perusahaan. Nah, tujuan pengendalian kualitas sendiri adalah agar produk itu dapat menjalankan fungsinya ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang nantinya dapat memberikan kepuasan kepada customer. Kemudian untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana atau target yang ada. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah sesuatu itu telah dijalankan secara efisien ya atau belum dan apakah mungkin di dalamnya ada perbaikan. Kemudian mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Nah, ini adalah stage of maturity ya, quality management maturity grade. Nah, di sini ada kategori pengukurannya. Nah, di sini ada pemahaman dan tingkah laku manajemen. Ya, apakah dia mulai dari uncertainty, ada awakening, enlightenment, wisdom, dan certainty. Ya, kalau misalnya di sini tidak ada kepastian, itu adalah tidak ada kualitas yang komprehensif ya, sebagai alat manajemen. Nah, cenderung menyalahkan departemen kualitas. Nah, kalau dia sudah mulai bangun ya, dia mulai menyadari bahwa manajemen kualitas mungkin memiliki nilai tapi tidak bersedia memberikan uang atau waktu. Nah, kalau udah lebih mature lagi ada enlightenment ya. Saat menjalani program peningkatan, pelajari tentang manajemen mutu. Kemudian berpartisipasi dan memahami absolut dari manajemen mutu. Itu kalau dia sudah lebih bijak ya. Nah, kalau dia sudah sampai tahap certainty adalah mempertimbangkan manajemen kualitas sebagai bagian penting dari sistem perusahaan.
Nah, kemudian kategori pengukuran ada status kualitas organisasi. Nah, ini kalau dia belum pasti, ya kualitas tersembunyi ya di dalam departemen perusahaan. Kemudian penekanan pada penilaian dan penyortiran. Kalau dia udah lebih bangun lagi, seorang pemimpin berkualitas lebih kuat yang ditunjuk, tapi penekanan utamanya pada penilaian dan penggerak. Kalau dia udah sampai tahap enlightenment, laporan departemen kualitas ke manajemen puncak, ya semua penilaian dimasukkan. Kalau dia udah lebih wisdom lagi, di mana manajer kualitas bertindak sebagai pejabat perusahaan, ya, di mana pelaporan, status yang efektif, dan tindakan pencegahan serta terlibat dalam urusan konsumen. Kalau dia udah sampai tahap certainty, manajer kualitas di papan atas, ya, di mana pencegahan adalah perhatian utama. Kemudian dari kategori penyelesaian masalah, ini adalah masalah diperangi saat terjadi, ya tidak ada resolusi, di mana definisi yang tidak memadai. Kemudian kalau dia udah mulai bangun, tim disiapkan untuk mengatasi masalah besar, di mana solusi jarak jauhnya tidak diminta. Kalau dia udah sampai tahap enlightenment, tindakan korektif ditetapkan, kemudian masalah dihadapi secara terbuka. Kemudian kalau udah sampai tahap wisdom, masalah diidentifikasi sejak dini, ya semua fungsi terbuka untuk saran. Nah, kemudian kalau udah sampai tahap certainty, ya kecuali dalam kasus yang paling tidak biasa, masalah bisa dicegah. Nah, kemudian ada biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan. Ya, kalau tahap ini masih uncertainty, dilaporkannya tidak tahu, padahal faktanya 20%. Kalau udah tahap awakening, dilaporkan 3%, sebenarnya 8%. Kalau tahap enlightenment, dilaporkan 8%, sebenarnya 12%. Kalau udah tahap wisdom, dilaporkan 6,5%, sebenarnya 8%. Nah, kalau udah sampai tahap certainty, yang dilaporkan 2,5%, ya sebenarnya juga 2,5%. Nah, bagaimana langkah perbaikan kualitas? Ya, kalau masih tahap uncertainty, maka tidak ada aktivitas yang berusaha untuk diperbaiki. Kalau udah sampai tahap awakening, dia mencoba sebagai jangka pendek, ya motivasi yang jelas. Dan pelaksanaan program 14 langkah, ya dengan pemahaman yang menyeluruh, kemudian melanjutkan program 14 langkah, kemudian peningkatan kualitas merupakan aktivitas yang berkelanjutan. Nah, kesimpulannya di tahap uncertainty ini, dia tidak mengetahui adanya masalah kualitas. Kalau di tahap awakening, itu apakah selalu benar-benar memiliki masalah dengan kualitas. Kalau di tahap enlightenment, melalui manajemen dan peningkatan kualitas, kami mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kami. Kalau sudah sampai tahap wisdom, nah dia sudah mencegah, ya kerusakan adalah bagian rutin daripada operasi kami. Kalau sudah sampai tahap certainty, kami tahu mengapa kami tidak memiliki masalah dengan kualitas, ya. Jadi sudah dicegah duluan sampai akhirnya tidak ada masalah. Nah, ini contoh di perusahaan pesawat, ya Boeing misalnya di sini, ya. Nah, di sini kan banyak nih part-partnya, ya. Nah, di tiap-tiap part ini, kalau satu aja ada masalah, maka pesawat terbang pasti batal terbang, gitu ya. Karena kalau satu aja masalah, misalnya satu aja terbakar, gitu ya, pasti
ya pesawatnya jatuh gitu ya. Karena pasti merembet ke yang lain. Nah, padahal di sini kan kalau kita lihat ternyata pabriknya beda-beda ya. Ini seperti Wingtips Korea, yang ini Nagoya Jepang, yang ini ada Italia, ya ini dari Jepang, ini dari Kansas, ini Kanada, Sweden. Nah, si pabrik pesawatnya ini tentu dia ada yang dari UK, ya. Nah, kita dari Indonesia patut bangga ya punya dulu Bapak Habibie ya yang punya paten ya untuk bagian dari pesawat tersebut gitu ya. Yang masih ya hak patennya itu masih berjalan ya walaupun orangnya sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, baik, sekian dari saya.